Selamat pagi pemirsa. Harga beras yang sudah berminggu-minggu bertahan tinggi atau mahal ditambah dengan kelangkaan beras di sana-sini menunjukkan secara kasat mata ada kegagalan dalam mengatasi keadaan. Pemerintah telah gagal melakukan mitigasi pangan. Kegagalan itu berlapis-lapis pula, sudah gagal mengantisipasi El Nino, padahal sudah diprediksi sejak setahun lebih yang lalu. Gagal pula mengantisipasi restriksi atau pembatasan impor dari negara-negara lumbung padi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 28 Februari 2024 dengan tema Gagal Total Mitigasi Pangan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Aris, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Masih makan nasi kita? Masih makan ya. Ya, ini karena pada hari-hari ini beras atau nasi terus-terusan menjadi masalah karena kelihatannya walaupun sudah dilakukan berbagai upaya, tapi masih tetap relatif mahal dan Betul. juga stoknya menipis. Tapi sebelum kita bahas itu, Aris dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa, 30 legislator didorong inisiasi hak angket. Ini angket ini sebagian orang mengatakan jadi atau tidak ya, karena beberapa anggota DPR memang sudah mengatakan begitu ya, Aris ya. Betul. Tapi masalahnya ketua umum pengusung kemungkinan hak angket ini ada juga yang belum mengatakan dengan jelas. Bagaimana, Aris? Ya, kalau kita lihat bahwa hak angket itu kenapa muncul itu kan karena soal kecurangan pemilu, dugaan kecurangan pemilu dan hak angket ini adalah jalur politik gitu ya untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Ya, itu kan memang yang berkembang di masyarakat dan itu memang harus dijawab ya, harus dibuka selebar-lebarnya. Apakah benar ada kecurangan atau tidak? Apakah benar ada kecurangan? Jadi tidak perlu juga merasa bahwa ini akan berujung apa yang sempat tidak disebut tidak perlu ditakutkan gitu ya, untuk menjadi hal yang benar membuat Indonesia seperti apa gitu sampai impeachment atau segala macam. Itu nantilah dulu ya kan. Sebenarnya kan masyarakat ingin tahu benar tidak ada kecurangan gitu kan. Benar. Nah, sekarang kan kalau kita lihat petanya ya, dari pendukung 01 semua sudah menyatakan bahwa siap untuk mengusung hak angket. Bolanya ada di partai yang kursinya paling banyak di DPR hari ini kan. Nah, itu belum ada pernyataan resmi dari partai tersebut untuk ya saat ini masih dari sporadis lah ya, dari anggota-anggotanya, belum dari pimpinannya untuk secara resmi menyatakan bahwa akan mendukung hak angket itu. Kita harap memang hak konstitusional anggota Dewan ini harusnya bisa dipakai tanpa kemudian ada kecurigaan bahwa ini bisa mau menggagalkan pemilu. Karena beberapa hari yang lalu, Riz, ada dari pendukung Paslon 02 mengatakan bahwa ini arahnya ini mau menggagalkan pemilu nih, katanya begitu. Itu kan tidak seperti itu kan sebenarnya. Tidak dong. Kan seperti saya bilang tadi bahwa hak angket ini adalah jalur politik. Sementara untuk menggagalkan pemilu itu kan ada jalur hukum melalui MK ya, dengan syarat-syarat hasil pilpresnya atau hasil pemilu ya. Pilpres. Tapi kalau hak angket ini kan untuk hak legislatif untuk menyelidiki, memeriksa, menyelidiki apakah ada pelanggaran dalam pemerintah ini menjalankan kebijakan dan dalam hal ini pemilu. Jadi menurut saya sih tidak sampai sejauh itu ya. Baik, kita tunggu berarti sama-sama seperti apa. Semoga tidak terlalu lama karena beberapa orang memperkirakan ini kelihatannya mungkin akan diajukan mulai 5 Maret karena itu kan akhir dari masa reses dari DPR. Kita tunggu sama-sama supaya kemudian kita bisa tahu wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat atau mewakili yang lain. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa, di halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan banyaknya bahan-bahan pangan pokok yang
relatif mahal saat ini. Diberikan judul berita ini, hati-hati orang miskin bertambah. Ini sesuatu yang sebenarnya mungkin merupakan akibat ya dari apa yang terjadi sekarang. Tapi pertanyaannya, Riz, apakah memang bisa kemudian kita mengatasi ini? Ini kita lihat gambar yang ditayangkan yang tadi diberitakan di headline news bahwa untuk beras saja masih berusaha seperti ini. Bagaimana, Riz? Betul. Kalau kita lihat gambar seperti ini agak miris ya. Kita sebagai negara agraris harus melihat rakyat kita bersusah payah, berjuang untuk mendapatkan bahan pokok, makanan pokok, yaitu beras. Ini baru beras ya, belum yang lain ya. Beras. Dan kita juga paham bahwa ketika beras itu naik, itu akan memicu kenaikan bahan pokok yang lainnya kan, sembako gitulah, bahan pangan, cabai, gula, segala macam itu kan. Nah, sementara lagi akan Ramadan, kita tahu bahwa Ramadan itu justru biasa konsumsi naik di Indonesia, konsumsi naik, harga naik. Nah, itu yang mencemaskan sebagian banyak pengamat yang menilai bahwa jangan-jangan nanti akan bertambah nih. Di pandemi, saat pandemi kan sempat meningkat tajam rakyat miskin. Tapi kemudian kan sempat turun ya. Sempat turun. Tapi ini kan kita khawatirkan akan bertambah lagi dan itu ya semoga tidak terjadi hal-hal yang terlalu jauh. Baik, kita harapkan memang benar-benar pemerintah bergerak ya, karena gerakan ini harus segera untuk rakyat. Ini dipertanyakan di berita selanjutnya nih, Aris dan pemirsa. Masih dari halaman 2 berita selanjutnya, pakar menganggap rapat kabinet jadi lelucon karena di dalam rapat kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ada pembahasan rencana program kabinet kalau benar ditetapkan KPU, kabinetnya Prabowo Gibran. Jadi yang rapat adalah Jokowi Ma'ruf Amin, tapi membicarakan kemungkinan program pemerintahan yang lain kalau memang sudah ditetapkan KPU. Ini bagaimana nih, Riz? Ini lucu memang ini. Agak judulnya agak menggelitik ya. Pakar anggap rapat kabinet jadi lelucon. Ya. Jadi wajar kalau ada orang bertanya sebenarnya makan siang gratis ini programnya siapa? Programnya presiden yang mana ya? Yang mana gitu kan? Karena ya kan kemarin disebut akan bukan disebut, ada wacana untuk dimasukkan dalam RAPBN 2025. Betul. Padahal 2025 itu masih RPJMN-nya pemerintahan Jokowi kan. Harusnya kan nunggu RPJMN-nya pemerintahan yang akan datang. Itu baru dari segi anggaran ya kan, belum dari soal etis atau tidak gitu kan. Kembali lagi soal etik kan. Memang masih ada etika ya. ini pertanyaan mendasar nih. Kalau Aris bilang etis atau tidak, saya berpikir di Republik ini masih ada etika ternyata ya. Ya kalau sekarang KPU belum mengumumkan, terus siapa pemenangnya, terus udah ada pembahasan untuk program presiden berikutnya gitu kan. Kalau saya jadi ketua KPU mungkin saya akan tersinggung ya kan. Saya belum umumkan ini. Kalau di sepak bola ini offside ini ya. Harusnya disemprit ini kan. Offside. Tapi siapa yang harus nyemprit kan? Lah itu yang harusnya nyemprit sedang mencari-cari sempritannya. Nggak ketemu rupanya. Tapi kalau kita melihat ini artinya bahwa memang pemerintahan yang baru benar-benar harus benar-benar bersiap ya. Kalau memang nanti diputuskan Prabowo Gibran, bagaimana menyiapkan anggaran untuk memenuhi janjinya. Betul. Kita kan sepakat kalau harus ada transisi antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan yang akan datang agar semua berjalan smooth, baik gitu ya. Tapi kan kembali lagi bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan segala macam gitu kan. Di dunia ini memang harusnya masih ada aturan-aturan atau pakem-pakem ya. Ya betul. Seperti di cerita wayang gitu kita tahu Bima itu yang paling besar begitu kan. Kalau tiba-tiba saya sebagai dalang memunculkan Bima yang paling kurus misalnya begitu kan, itu kan jadi aneh juga. Oke, kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Aris, kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Gagal Total Mitigasi Pangan. Ini menjadi pertanyaan kita bersama memang kenapa kemudian El Nino yang sudah diprediksi jauh
jauh-jauh sebelumnya, tidak bisa diantisipasi. Lalu di saat bersamaan ketika memang beras jumlahnya memang berkurang, tapi menjelang pemilu kemarin ada tuh banyak yang beredar walaupun tidak lewat pasar begitu ya, lewat bantuan sosial. Bagaimana nih, Riz? Ya, mitigasi itu penting dalam setiap persoalan. Ini kan mengelola negara ya, betul. Mengelola apa namanya usaha kecil atau katakanlah warteg aja perlu mitigasi gitu kan. Iya. Besok kira-kira seperti apa, besok seperti apa, bulan depan seperti ada apa. Ini kan ada penganggaran. Sekarang ketika diputuskan ada bansos misalnya, walaupun dibantah ya bahwa bansos itu penyebab beras yang berkurang. Tapi kan dari mana bansos itu akan diambil? Itu kan pasti dari cadangan beras pemerintah, tentu kan? Karena semua sudah tergambar ada lah gitu kan. Nah, ketika itu diputuskan untuk beri bansos berapa jumlahnya, berapa yang dapat, ya kan, sesuai nggak dengan cadangan, segala macam, itu kan yang namanya mitigasi kan. Belum lagi faktor-faktor eksternal, El Nino disebut sebagai faktor tunggal oleh seolah-olah disebut faktor tunggal oleh pemerintah. Ya nggak gitu juga ya kan. Itu terlalu apa ya, menyederhanakan masalah buat El Nino pun sudah diprediksi kan. Dan El Nino tidak bisa membela dirinya. Ya itu dia. Dijadikan alasan. Gitu, jadi ya sudah tepat judulnya bahwa memang kegagalan. Oke. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kegagalan ini kita terima begitu saja, kita berpasrah diri begitu saja, karena biar bagaimanapun orang Indonesia masih kebanyakan makan nasi. Apakah kemudian misalnya kita kurangin makan nasinya, kita kurangin makan beli berasnya, atau seperti apa, itu akan kita bahas, Aris. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 28 Februari 2024, gagal total mitigasi pangan. Gagal total mitigasi pangan. Harga beras yang sudah berminggu-minggu bertahan tinggi ditambah kelangkaan beras di sana-sini menunjukkan secara kasat mata ada kegagalan dalam mengatasi keadaan. Pemerintah telah gagal melakukan mitigasi pangan. Kegagalan itu berlapis-lapis pula. Sudah gagal mengantisipasi El Nino, padahal telah diprediksi sejak setahun lebih yang lalu. Gagal pula mengantisipasi restriksi impor dari negara-negara lumbung padi. Memberi label gagal pada pemerintah memang tidak akan mengubah keadaan. Namun saat ini kita perlu jelas-jelas menyatakan karena pemerintah tidak juga selesai bersilat lidah dan memelintir logika. Maka kita perlu memaparkan secara jelas kegagalan itu agar pangkal persoalan menjadi benderang. Kemudian yang terpenting, kesalahan yang sama tidak boleh terjadi lagi. Pangkal persoalan utama memang El Nino yang menyebabkan panen mundur. Namun itu tidak akan menjadi persoalan yang berlarut bila cadangan beras Bulog mencukupi. Sejumlah analisis memaparkan biang kerok krisis cadangan beras ialah program bansos besar-besaran yang digeber di masa kampanye pemilu selama 75 hari itu. Kita sepakat dengan pernyataan sejumlah ahli dan pengamat soal bumerang program bansos karena fakta menyatakan demikian. Untuk melihat fakta ini, kita tinggal merunut cadangan beras setidaknya sejak 2022 atau sejak El Nino panjang diperingatkan bakal melanda. Saat itu saja Badan Pangan Nasional atau Bappenas menyatakan bahwa cadangan beras pemerintah sudah jauh berada di bawah batas normal sebesar 1,2 juta ton. Saat itu, CBP di Perum Bulog hanya mencapai 514.000 ton per 5 Desember 2022. Padahal, CBP juga merupakan sumber untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar pemerintah menekan impor beras besar-besaran. Maka, dari Januari hingga November, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 2,53 juta ton. Pemerintah memang menaikkan total impor beras 3,06 juta ton selama 2023. Namun kuota itu terkendala karena negara-negara sandaran kita untuk mengimpor beras, khususnya Thailand dan Vietnam, melakukan restriksi demi mengamankan pasokan beras
untuk dalam negeri mereka sendiri. Meski begitu, dengan realisasi impor yang belum penuh pada 2023 tersebut, stok beras pemerintah semestinya aman karena cukup di atas batas normal 1,2 juta ton. Ironisnya, cadangan beras yang pas-pasan bukannya dikelola dengan sangat cermat, malah sebaliknya. Peringatan-peringatan berlanjutnya El Nino dikalahkan dengan program bansos jor-joran. Kita sepakat program bansos memang diperlukan untuk menolong kelompok masyarakat yang paling rentan. Namun, ketika jumlah penerima bansos tidak lagi rasional, seluruh rakyatlah yang malah menjadi korban. Meski betul bahwa beras bansos tidak menghabiskan CBP, tidak pula bisa dibantah jika program tersebut membahayakan stok beras. Pasalnya, ketika realisasi impor belum lengkap ditambah penyerapan panen raya yang jauh dari target, maka program bansos semestinya dilakukan sangat cermat. Berkali-kali kita katakan bahwa bansos itu untuk kepentingan orang yang diberi, bukan kepentingan pemberi. Karena itu, kapan dan berapa kebutuhan bansos mestinya ditentukan sesuai dengan kapan dan berapa kebutuhan yang diberi. Kini, publik meminta pertanggungjawaban pemerintah mengapa harga beras bertahan tinggi dengan suplai yang tersendat. Jawaban Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa stok beras mencukupi dan harga akan turun. Jelas jawaban bertahan akan bentuk kegagalan, antisipasi, dan mitigasi. Pemerintah tidak boleh dan tidak cukup menghibur rakyat yang kian kelaparan dengan jawaban yang jauh dari kenyataan. Lakukan pembenahan segera, buktikan saja bahwa stok cukup dan harga bisa terjangkau segera. Jangan menambah kegagalan yang sudah bertumpuk. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Riz, pertanyaannya begini, kalau kemudian kita sudah tahu bahwa upaya-upaya yang dilakukan, termasuk impor, itu kan impor beras tahun lalu saja mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik. Dan kemungkinan tahun ini bisa jadi angka yang sama atau bahkan lebih besar. Betul. Itu saja dilakukan masih belum bisa membuat harga turun signifikan. Betul, saat ini kita sudah mulai melihat panen. Tapi itu kan juga butuh waktu, karena memang kemarin El Nino akhirnya membuat waktu tanamnya mundur. Pertanyaannya, kita sebagai rakyat, apakah yang bisa kita lakukan? Apakah kemudian benar-benar berharap ada kepada operasi pasar saja misalnya? Atau memang sekarang kita waktunya berpuasa makan nasi nih? Bagaimana kira-kira, Riz? Ya, kalau berpuasa makan nasi jelas tidak mungkin ya. Sulit ya? Sulit. Ya, makanan pokok dan terus mau ganti apa juga gitu kan ya, tidak terbiasa segala macam lah persoalan. Tapi intinya adalah ini kan butuh konkret nih, apa solusi dari pemerintah. Ya memang pemerintah yang punya kebijakan soal beras ini kan. Soal kalau memang mau import lagi kan mesti dilihat cadangan kuota importnya masih ada atau belum, atau sudah tidak ada, berapa sudah habis, kan? Sudah habis apa belum, berapa yang harus diimport lagi gitu kan. Terus bagaimana distribusinya ke masyarakat. Sekarang kita lihat Menteri Perdagangan atau siapapun pejabat pemerintah seperti tidak ada masalah ya kan, bahwa stok ada, makan saja beras Bulog, kualitasnya sama. Tapi kita lihat di lapangan orang masih ngantri seperti berita kita tadi kan, untuk orang dapat masih, beras Bulog seperti begitu caranya untuk dapat beras itu. Nah sekarang sudah kena juga ke kelas menengah ya kan, karena beras premium pun sudah mahal juga, bahkan rekor harga tertinggi sampai 18.000, dan itu kecenderungannya masih naik ya kan. Pertanyaan itu kita akan bahas lagi sebentar, tapi kita akan bertanya dulu. Saat ini kita sudah terhubung pemirsa dengan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS, Yusuf Wibisono. Mas Yusuf, selamat pagi. Pagi, Mas Yonat. Ya, Mas Yusuf, ini sesuatu yang sebenarnya harusnya sudah bisa dipersiapkan
beberapa tahun yang lalu, dan memang pemerintah bersiap melakukan impor. Tahun lalu itu 3 juta ton lebih, sebagian masih belum masuk. Tapi tahun ini juga sudah ditetapkan akan mengimpor 2 juta di tahap awal, sudah diteken. Tapi tetap saja harga beras dan jumlahnya kelihatannya masih kurang. Kalau Anda lihat ada solusi yang mujarab tidak untuk masalah ini, Mas Yusuf? Ini agak repot ya Mas Leonard ya, karena ini permasalahannya kalau menurut saya ini masalah struktural ya. Jadi kalau kita mengharapkan solusi jangka pendek ini memang agak sulit. Tapi setidaknya kalau dalam jangka pendek yang kita bisa sarankan segera ke pemerintah memang adalah pertama segera perbaiki cadangan beras pemerintah di Bulog ya, karena ini memang kemarin ugal-ugalan digunakan CBP cadangan beras pemerintah ini ya, CBP pemerintah di Bulog ini untuk bansos terutama. Sehingga ini memang kemudian hampir tahun lalu 2023 itu kan hampir 1,4 juta ton ya yang digunakan untuk bansos. Walaupun memang tujuannya baik ya, tapi kemudian ini kan bertemu dengan buruknya mitigasi pemerintah untuk El Nino ya. Kita di 2023 ketika ketemu El Nino itu kita defisit sampai 2-3 juta ton ya yang tergambarkan di impor kita. Karena impor kita itu hampir tembus 3 juta ton ya, kira-kira segitulah ya kita defisitnya ya 3 juta ton. Negara lain mitigasinya itu sangat bagus. Thailand itu masih mampu surplus 8 juta ton ya. Vietnam masih mampu surplus 5 juta ton. Kita defisit 3 juta ton. Jadi kalau pemerintah menyalahkan El Nino menurut saya itu sesat pikir ya. El Nino itu sesuatu yang sudah bisa terprediksi. El Nino betul memang mengganggu produksi, betul itu nggak salah. Tapi kan bisa diprediksi dan bisa dimitigasi begitu. Buktinya negara lain mampu surplus begitu kan ya. Nah, jadi ini pengelolaan cadangan beras pemerintah yang buruk dulu ketemu dengan mitigasi El Nino yang lemah ya. Kemudian juga kebijakan harga eceran tertinggi ya, HET ini yang sangat rigid, kaku, harga melambung tinggi, HET-nya rigid, nggak mau direvisi, sehingga kemudian perdagangan di bawah ini kan akhirnya orang nggak mau jualan, langka akhirnya, muncul kelangkaan, muncul panik buying. Nah, ini kan hal-hal yang harusnya bisa diselesaikan dengan cepat ya, dalam jangka pendek menurut saya. Mas Yusuf, kalau kita lihat pemberitaan tahun lalu ya, sekitar bulan November, Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu mengatakan bahwa impor beras di tahun 2024 berpeluang mencapai 5 juta ton. Ini kalau memang benar terpenuhi, rekor baru lagi. Pertanyaannya, itu bisa dilakukan yang pertama, ada uangnya atau tidak, lalu yang kedua, ada berasnya atau tidak, dan yang paling penting bisa menurunkan harga beras atau tidak, Mas Yusuf? Nah, kalau untuk ekspor beras tahun ini ya, kalau sampai 5 juta ton ya, itu luar biasa ya, itu rekor. Kita terakhir impor tertinggi beras kita itu 4 juta ton lebih ya, itu di tahun 1999 ya, bayangkan. Itu berarti luar biasa buruknya sekali pengelolaan beras kita kalau sampai benar terjadi ya. Kemarin 2023 dengan impor 3 juta ton aja itu udah rekor ya. Mudah-mudahan kita nggak sampai segitu. Nah, untuk impor sebagai andalan pemerintah untuk mengendalikan harga beras, menurut saya dalam jangka pendek itu oke ya. Itu solusi yang bisa ya jangka pendek ya. Tapi ini catatan besar kita adalah kalau kemudian harga itu ditekan, ya petaninya tidak dibantu, ini sama saja nanti akan membunuh pelan-pelan petani kita, semakin mematikan petani banyak. Ya. Betul. Kenapa? Karena petani kita menghadapi kenaikan biaya produksi. Jadi harga naik ini sebenarnya sesuatu yang alamiah begitu. Petani menghadapi kenaikan biaya produksi yang signifikan, terutama dari pupuk, dari biaya sewa lahan, dan dari biaya upah buruh tani ya. Nah, di sisi lain kenaikan harga gabah kering panen di tingkat petani itu kan untuk mengkompensasi itu begitu. Kalau harga di atas ditekan terus oleh pemerintahnya nggak membantu petani ya. Nah, ini nanti akan berdampak buruk begitu. Kita tentu setuju ya harga beras dikendalikan serendah mungkin untuk memudahkan konsumen, tetapi petaninya jangan dilupakan begitu. Jadi ini menurut saya jadi catatan karena kita
pupuk misalnya. Pupuk itu sejak perang Rusia Ukraina itu kan naiknya luar biasa. Iya, karena gas ya. Pemerintah lepas tangan. Justru subsidi pupuk turun terus. Iya. Gitu kan. Ketika sekarang langka, kemudian produksi drop, baru deh mulai panik. Ya Mas kan? Yusuf. Tambah. Oke, Mas Yusuf. Pada hari Senin yang lalu saya dikirim lewat pesan WhatsApp ya oleh Dirut Bulog bahwa memang harga di beberapa tempat katanya sudah mulai turun harga beras karena memang mulai masuk beras hasil panen. Kalau Anda lihat tahun ini panen raya diperkirakan kan kalau kata Menteri Perdagangan mulai akhir Maret, April sampai Mei begitu, itu benar-benar akan bisa membantu memberikan beras dalam jumlah yang cukup dan menurunkan harga, atau memang masih tetap lebih mahal dibandingkan harga beras tahun lalu misalnya. Bagaimana Mas? Menurut saya itu akan menurunkan tekanan ya. Kita berharap di panen raya kita bisa walaupun mundur ya bisa berjalan tetap lancar dan panen bisa pulih ya. Oke. Mudah-mudahan. Tapi menurut saya kalau untuk kembali ke harga katakan di 2023 ya mungkin agak sulit ya. Setidaknya mungkin ya turunnya nggak. Kita berharap tidak bertambah naik lah ya. Baik. Kita berharap harga berasnya tidak semakin liar aja kita sudah bersyukur lah gitu ya. Yeah. Kalau berharap turun kembali seperti di level 2023 menurut saya agak sulit ya. Kalau bisa aja ya tentu akan membantu banyak rakyat ya. Baik. Tapi tadi kembali lagi ini dengan catatan ya pengendalian harga ini tetap memperhatikan kepentingan petani menurut saya. Oke. Nah, kita harapkan seperti itu ya. Terima kasih Mas Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS sudah membicarakan kami. Selamat pagi Mas Yusuf. Kalau pertanyaannya kembali lagi, Riz, bagaimana kita mengantisipasi ini ke depan juga ya? Katakanlah kita mau bertahan dulu tahun ini. Di berita di bulan November di rapat kerja dengan DPR, Menteri Pertanian mengatakan untuk tahun ini kemungkinan bisa impor sampai 5 juta ton. Kalau itu benar-benar terpenuhi luar biasa. Nah, pertanyaannya apakah kemudian solusi untuk jangka panjang ketika kita memang masih makan nasi? 280 juta orang masih makan nasi. Itu solusinya memang hanya impor saja? Atau memang di dalam negeri ini benar-benar harus ada apa ya, saya mengatakannya revolusi mungkin ya, mengadakan lagi lahan sawah, mengadakan lagi petani, mengadakan lagi pupuk yang terjangkau harganya dan jumlahnya, atau ya kita bisnis as usual saja sehingga nanti kemudian yang untung adalah importir rekanan-rekanannya Bulog. Bagaimana? Betul. Yang pertama soal kalau benar rencana impor tahun ini sampai 5 juta ton. Tadi Mas Yusuf menyatakan bahwa rekor selama ini adalah 4 juta ton di tahun 1999. Kalau kita lihat 1999 itu berarti kan pasca reformasi ya. Pasca krisis ekonomi yang pernah kita rasakan begitu pahit rasanya ya kan. Itu 4 juta ton. Sekarang kalau 5 juta ton, orang berpikir jangan-jangan kondisi saat ini lebih buruk dari saat waktu krisis ekonomi. Reformasi baru mulai. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, ya kan? Kita berharap bahwa pemerintah akan mampu mengatasi ini semua. Terkait dengan solusi jangka panjang, ya ini sudah berulang soal ini kan. Setiap tahun ada kenaikan harga beras seperti ini. Ini kan diperparah dengan ya tadi ada bansos ya kan, dan ini bertepatan dengan Ramadan. Ya kalau jangka panjang ya kita kan harus tahu kalau orang mau nanam padi itu kan airnya bagaimana, ya kan, pupuknya seperti apa, benihnya kayak apa, ya kan, berarti kan pengairannya harus benar, irigasinya seperti apa, ya kan, pupuk tuh, ini jadi soal pupuk, ya kan. Tadi Mas Yusuf mengatakan kalau pemerintah tekan terus harga beras. Petani menjerit ya kan. Sekarang harga naik aja petani tidak merasakan dampaknya yang signifikan ya kan. Soal pupuk ini selalu jadi soal gitu loh ya. Bagaimana pemerintah menyelesaikan soal pupuk ini? Ya butuh langkah yang betul kata Leo revolusioner untuk soal pupuk. Kalau kita melihat misalnya kayak seperti kelembagaan ya. Kan kita lihat sudah ada Badan Pangan Nasional. Sebetulnya kalau melihat sejarah pengadaannya, pembentukannya itu gara-gara juga kasus seperti ini. Pada masa yang lalu malah ada anggota kabinet yang saling beradu data begitu, mengatakan
produksinya cukup, tapi di pasar kenyataannya harganya naik terus. Berarti kan suplainya ada di mana begitu. Nah, Betul. Badan Pangan Nasional sudah ada, kelembagaan yang lain sudah ada, Bulog tetap bergerak aktif. Yang salah ada di mana nih kira-kira? Karena kalau kita melihat koordinasi harusnya sudah lebih baik dengan ada Badan Pangan Nasional. Apakah mungkin karena fokus kemarin sempat tidak fokus kepada pengurusan tugas-tugas pokoknya, atau bahkan sampai sekarang pun masih tetap tidak fokus karena kan juga pemerintahan yang baru belum tahu juga ya seperti apa. Bagaimana kira-kira? Ini kan seperti tadi kita bilang ya, bahwa ini masalah yang sebenarnya ya berulang terus soal beras ini kan. Iya. Siapapun menterinya, siapapun presidennya gitu kan. Badan Pangan tadi Leo ceritakan bahwa itu muncul untuk sebenarnya menyelesaikan apa istilahnya perbedaan data ya. Betul. Itu kan selalu terjadi data antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog itu selalu saja terjadi bahwa datanya perbedaan masing-masing data siapa nih. Padahal ada BPS. Kalau semua pakai BPS mungkin sama kan? Betul. Tapi masing-masing punya ego sektoral untuk punya data sendiri. Nah, di situ Badan Pangan Nasional ya kita tunggulah Badan Pangan Nasional itu seperti apa dia menjawab, mengkoordinasikan. Tugasnya mengkoordinasikan kan tadinya. Betul. Jangan jadi mubazir juga gitu kan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang harus segera dijawab karena tanggal 10 ya, kalau tidak salah ya, Maret kita masuk ke bulan puasa. Ya, dan itu pasti harga akan bisa segera naik. Kita harus jeda dahulu, Aris dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Aris, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat, selamat pagi Pak. Halo Pak Bion. Kelihatannya masih belum tersambung, kita akan coba pemirsa Metro TV berikut. Ada, halo? Selamat pagi, Bang Leo. Oh ya, Pak Bion. Selamat pagi. Langsung Pak, silakan pendapat Anda Pak. Volume televisi dikecilkan saja Pak, supaya tidak bergulung suaranya. Ya, selamat pagi, Bang Leo, Mas Bro. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Pak. Baik, jadi begini, Bang Leo. Pertama adalah ketika kita coba melihat dari bagaimana langkah minyak. Halo. Halo. Iya Pak, sudah terhubung Pak, langsung Pak. Ya, jadi begini Bang Leo, Metro. Pertama adalah ketika kita coba melihat terhadap persoalan langkahnya minyak tanah kemarin, ada indikasi bahwa minyak goreng mungkin Pak? Ya, minyak goreng bahwa adanya abuse of power dari proses kebijakan pemerintah, sehingga ada indikasi korupsi di dalamnya. Lebih-lebih kita tahu bahwa di event kampanye kemarin ada endorsement presiden terhadap bantuan bansos yang begitu besar terhadap rakyat Indonesia. Jadi patut diduga adanya indikasi korupsi di dalamnya, itu satu. Lalu yang kedua,
inilah pentingnya parlemen, DPR untuk segera membentuk hak angket dalam rangka melakukan proses penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang abuse of power dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang dan sumpah jabatannya begitu. Jadi setelah reses ini segera DPR untuk membentuk tim baik itu pansus maupun hak angket, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada sebuah kolaborasi industri kekuasaan yang notabene bahwa ini lebih manuver kepada persoalan politis. Lebih-lebih Menteri Perdagangan, ini ketua PAR, ini rata-rata parlemen, menterinya adalah ketua partai, bagaimana dia maksimal urusan untuk politik bekerja pada ya. negara ini, Bung Leo. Itu tiga aja dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Pagi Metro, pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan, silakan Pak pendapat Anda Pak. Pertama, ikut prihatin pemerintah gagal total mengurus pangan. Ironis Bang, negara agraris predikatnya subur makmur gemah limpah loh jinawi. Ya. Kok sampai mengandalkan impor, dikit-dikit impor, kok nggak malu sama negara ya? Sekarang impor digenjot besar-besaran. Sementara kemarin dikuras untuk bansos, untuk kampanye. Habis katanya pahlawan Pak Jokowi. Katanya Pak Sukarwan bukan gara-gara bansos Pak, memang stok berasnya suplainya berkurang gara-gara El Nino katanya Pak Sukarwan. Bagaimana Pak? El Nino, nanti alasan El Nino, alasan perang Ukraina, alasan perang Gaza, Israel, nggak masuk akal kan, jadi prediksi dari lama. Banyak pakar IPB Bogor mengatakan stok beras sangat cukup di atas normal 1,2 juta ton, harusnya nggak impor. Sekarang Pak, yang namanya petani harusnya dianakmaskan kembali seperti Pak Harto karena menyadari negara agraris. Petani mau cari pupuk saja sulit, nggak ada. Seperti saya itu kadang mau emosi, mau marah sama siapa. Ini kami rakyat kecil mewakili komunitas petani mau ngemes bahasa daerahnya yang pupuk itu nggak ada pupuk. Umpama ada datanya 1 ton yang dapat 1 kintal. Zaman dulu, zaman era tahun 80-an, zaman Pak Harto, zaman PKI, zaman ID, zaman Lekol, untung saja pupuk itu bebas. Mau beli 1 ton, 10 ton selama bawa uang ada di mana-mana. Nah, ini pemerintah tuh kok malah ngerembuk makan siang gratis. Supaya Pak Sukarwan tidak repot Pak, tidak perlu menanam padinya begitu, sudah dapat nasinya Pak dan gratis pula, kan enak Pak Sukarwan. Begini, sejak Pak Karno jadi presiden sampai sekarang tuh orang sekolah tuh nggak usah dikasih makan gratis, jalan sendiri-sendiri, jajan sendiri-sendiri, nggak masalah. Dana yang 450-an triliun itu untuk dialokasikan yang lain yang lebih penting. Jangan orang sebenarnya nggak ada urusan makan gratis, nggak makan gratis, sekolah tetap jalan. Jangan terus program konyol itu didengung-dengungkan. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada pemirsa Metro TV di Bandung, Jawa Barat, ada Pak Tatang. Pak Tatang, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Metro semua. Selamat pagi Pak Tatang. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, ini masalah yang bertalian dengan masalah beras sekarang ya. Iya. Ini problem solving mungkin. Kita mengacu kepada program dulu Pak Harto ya. Ada juga masalah repelita, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah gitu ya. Nah ini yang pertama, itu perlu dibuka kembali program transmigrasi. Transmigrasi, transmigrasi. Yang kedua, untuk pembukaan ladang sawah. Ini kan daerahnya Indonesia itu cukup lumayan. Bukan hanya infrastruktur yang dikedudukan gitu, tapi kebutuhan baik primer maupun sekunder itu perlu juga diperhitungkan. Yang ketiga, ini masalah kuota gitu, kebutuhan rakyat sebanyak 280 juta
itu keperluan primer hanya menyangkut beras itu berapa? Yang perlu dibuka juga lahan itu berapa? Nanti kita mengacu ke sana, berarti segala kebutuhan, terutama menyangkut kebutuhan primer, itu bisa istilahnya dikendalikan gitu ya. Baik. Baik. Jadi memang harus didata dengan teliti ya Pak Tatang ya, supaya ketahuan bagaimana kita bisa menambah produksi beras di dalam negeri. Begitu ya Pak Tatang ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Tatang di Bandung, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Tatang ada pemirsa Metro TV. Maaf, kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Aris Wadila. Iya. Pagi Pak. Silakan Pak Tasrik. Iya, Bang Leo, Bang Aris, 3 bulan sebelum pemilu, pemerintah menyatakan bahwa stok pangan kita itu cukup. Tetapi kemudian mau menjelang pemilu, itu bansos ugal-ugalan ya. Sehingga stok beras kita yang ada di Bulog itu kepake pada saat bansos. Pemerintah mungkin berharap dari impor. Nah dari Thailand sendiri kan dia tidak menginginkan atau tidak menyediakan untuk kita impor karena untuk mengamankan negaranya sendiri. Nah sekarang dengan melihat 3 hari terakhir ini di mana-mana masyarakat kasihan mengadakan antri untuk membeli beras. Nah ini saya ingin saja kepada Pak Jokowi, kemarin waktu membagi bansos dengan Menteri Perdagangan membagi sendiri bansos itu, tetapi sekarang masyarakat lagi pada antri nih. Tolong turun lapangan untuk mencarikan jalan keluarnya gitu. Jadi jangan cuma pada saat bansos saja. Dan yang terakhir, pikir kita tidak bisa banyak berharap banyak Bang Aris dengan sisa waktu Pak Jokowi yang hanya beberapa bulan. Karena beliau lebih banyak cenderung memikirkan anak daripada memikirkan masyarakat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang bisa memikirkan masalah pangan ini karena kita negara agraris loh ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Ini menarik Aris, karena banyak yang mengatakan, tadi saya tergelitik dengan Pak Sukarwan dari Temanggung yang teringat dengan masa Pak Harto, pemerintahan Orde Baru, bahwa pada saat itu kalau petani mau memupuk itu pupuknya ada, asal kita punya uang bisa beli. Nah sekarang kan pupuknya pun sulit. Betul. Apa yang pada saat itu ada dan saat ini kelihatannya kita hilang nih, sehingga kemudian petani semakin, ya yang tadi Aris bilang sebelumnya, semakin miskin dan makin banyak yang tidak mau lagi menjadi petani sebetulnya. Bagaimana? Nah itu dia, kalau kita lihat Pak Soekarno ini kayaknya petani nih dia ya. Iya. Petani dan terlihat emosional sekali dia tadi menyatakan pendapatnya bahwa dia merasakan betul bagaimana sulitnya menjadi petani. Nah ini kan pisau bermata dua ya. Bagaimana pemerintah menyediakan beras dengan harga terjangkau, jumlah yang cukup, tapi petani ikut merasakannya ya kan? Ikut merasakan kesejahteraan. Ikut merasakan kesejahteraan. Kalau kita dengar cerita Pak Soekarno nih, dia susah banget kayak hidupnya, sulit dia juga sulit banget petani. dengan emosinya dia tadi menyatakan ke kita ya kan. Nah seperti tadi kan bahwa untuk bertani yang baik, menghasilkan padi yang baik, ya jumlah yang cukup, airnya cukup, pupuknya cukup, benihnya baik, ya kan? Nah ini kan semuanya tanggung jawab pemerintah untuk mengadakannya. Kalau air kalau sawah tak ada hujan, bagaimana kalau El Nino, bagaimana kalau musim kering berkepanjangan, bagaimana cara menyediakan airnya ya kan? Kemarin Menteri Pertanian menyatakan pompanisasi ya, seperti apa ya diwujudkan. Dan orang-orang seperti Pak Soekarwan ini merasakan langkah itu. Terus soal pupuknya, terus terang agak repot juga kita ngomongin soal pupuk ini kan. Berulang kali muter-muter di situ aja gitu loh. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa kan? Itu pertanyaan dari masyarakat. Belum benihnya, bagaimana benih yang
berkualitas dan tersedia, mudah didapat. Tadi Pak Sukarwan bilang dia butuh 1 ton, yang ada hanya 1 kintal, iya kan? Dari semua permasalahan ini ada banyak orang yang mengatakan begini, Aris, transparansinya kelihatannya kurang ya. Apakah memang benar yang sudah dilakukan itu seperti apa? Apakah benar bahwa memang berasnya ada, tapi memang butuh waktu untuk sampai ke pasar, sampai ke tangan kita? Soal transparansi ini nanti akan kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Riz, kalau memang saya mau menganalogikan tubuh ya, pendaki gunung yang ke Everest itu kalau dia kena frostbite sudah tidak bisa diselamatkan, misalnya kakinya begitu, terpaksa harus dipotong, amputasi. Dan kalau kita bicara kegagalan, itu kan harusnya dihentikan kegagalan itu supaya tidak menjadi gagal yang lebih parah. Betul. Apa yang kira-kira kita bisa usulkan supaya kemudian pemerintah bisa memperjelas kondisi perberasan ini? Oke. Kalau usulan tadi Pak Yusuf aja bingung dia sebagai sebagai ekonom orang yang bergerak di situ. Dia bingung seperti apa yang harus dilakukan pemerintah. Tapi menurut saya setidaknya adalah saat ini pemerintah harus mengakui gagal mitigasi, ya kan? Akui. Buka datanya secara transparan. Seperti apa? Iya kan? Termasuk soal bansos itu ya? Soal bansos, soal berapa banyak beras yang berapa dipakai, cadangannya sekarang, terus kapan akan panen, dan harus dijaga itu benar-benar panen itu jangan sampai meleset. Maret katanya ya kan? Itu harus dijaga. Harus betul-betul dijaga sehingga masyarakat itu bisa memitigasi dirinya sendiri gitu loh. Iya kan? Mengatur diri ya? Mengatur diri. Oh adanya segini, oh segini. Kira-kira kalau naik, akan naik seberapa lagi gitu kan? Orang bisa mikir itu tuh. Atau oh nanti sekira bulan apa akan turun gitu. Jadi orang bisa mengatur, memitigasi kebutuhannya di keluarga gitu loh. Iya kan? Misalnya anak 2 tadinya makan seperti apa, diatur kan? Betul. Untuk beli beras lebih berarti dia kurangi mungkin lauknya gitu. Atau konsumsi atau belanja yang lain ya. Atau belanja yang lain untuk dialihkan untuk beras yang harganya lebih mahal gitu kan. Jadi butuh pemerintah terbuka untuk menyatakan seperti ini kondisinya gitu loh. Jadi orang bisa memitigasi masing-masing. Iya kan? Tentu yang masyarakat yang memang membutuhkan masih perlu dibantu oleh pemerintah, iya kan? Bansos itu tetap harus ada. Tetap harus ada. Kita tidak menolak bansos, tapi kan siapa yang dapat, apa kriterianya, bagaimana distribusinya, itu yang harus jelas, kan begitu? Itu yang kita harapkan kita lakukan, dan kemudian juga memang soal tadi ya, memproduksi di dalam negeri itu harus sungguh-sungguh serius dilakukan. Itu harus dijaga, itu untuk jangka panjang ya. Jangka panjangnya bagaimana El Nino sudah diprediksi, segala dimitigasi betul seperti apa, dan setiap lembaga pemerintah yang stakeholder bagaimana pengadaan beras itu memang harus benar-benar bekerja sungguh-sungguh untuk supaya persoalan ini tidak lagi berulang gitu loh. Baik, kita harapkan apa yang kita sampaikan ini benar-benar bisa berguna juga bagi pemerintah. Baik. Aris Wadillah, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, pemerintah tidak boleh dan tidak cukup menghibur rakyat yang semakin kelaparan dengan jawaban yang jauh dari kenyataan. Lakukan pembenahan segera, buktikan saja bahwa stok cukup dan harga beras bisa terjangkau segera. Jangan menambah kegagalan yang sudah bertumpuk dengan kegagalan yang lain. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.